Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat datang di media edukasi SDIT Raudatul Jannah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi di kelas 4. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pada pembelajaran ke-1. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk anak-anak, kita simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pada pembelajaran ke-1. Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar cara mengetahui arti kata-kata sulit dalam suatu teks. Kata sulit dalam suatu teks yaitu kata yang belum kita ketahui artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Apa itu istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Aku bangga atas indahnya persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Kata kesatuan merupakan sebuah istilah. Kata kesatuan terdiri atas imbuhan ke dan an. Mempunyai kata dasar yaitu satu. Gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik, seperti besi, baja, dan nikel. Sedangkan benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik, seperti pada aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain: 1. Magnet memiliki gaya tarik. Perhatikan tampak pada gambar, magnet menarik benda yang terbuat dari besi atau nikel. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Benda-benda yang dapat ditembus oleh magnet antara lain seperti kertas, kemudian ada kain, dan ada plastik yang tipis. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada magnet alam, contohnya batuan yang dapat menarik besi. Yang kedua, magnet buatan. Magnet ini sengaja dibuat oleh manusia. Perhatikan contoh-contoh magnet buatan berikut ini. Yang pertama, ada magnet batang. Yang kedua, ada magnet jarum. Yang ketiga, magnet tabung atau biasa kita sebut dengan magnet silinder. Yang keempat, magnet ladang.
Dan yang kelima ada magnet U. Gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu ke bawah. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, maka semakin besar gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak dapat melayang di udara. Salah satu contoh gaya gravitasi bumi yaitu jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham materinya? Jika masih ada materi yang belum dipahami, silahkan tonton kembali videonya ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.